perkenalkan saya Elizabeth Mustika dengan nomor induk mahasiswa 3111420088 dari Rombel 7D Ilmu Sejarah. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka mengerjakan tugas ujian tengah semester, mata kuliah manajemen dan digitalisasi arsip, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pencarian sumber sejarah yang berhubungan dan sesuai dengan skripsi saya, yang membahas tentang makanan atau jajanan khas wilayah Semarang yang bernama Wingko Babat melalui salah satu website yang bernama Delper. Jadi langkah pertama yang saya lakukan membuka Google. Pada bagian pencarian saya mengklik dan mengetikkan alamat website Delper. Ini adalah tampilan dari laman website Delper. Untuk mempermudah saya dalam memahami bahasa, saya mengklik icon Google Translate, saya ubah ke bahasa Indonesia, kemudian saya scroll ke bawah. Di bagian ini ada kolom untuk memilih jenis sumber sejarah apa yang ingin kita cari. Di sini ada buku, majalah, koran, surat kabar eksternal, dan buletin radio. Saya mengklik yang cari semuanya. Kemudian di kolom sebelahnya, saya mengetikkan kata kunci yang ingin saya cari dan sesuai dengan skripsi saya, yaitu Wingko Babat. Kemudian ditekan enter. Di sini keluar bermacam-macam koleksi yang ada di Delper. Ada buku, artikel koran, surat kabar eksternal, majalah. Di sini juga ada jumlah itemnya, warna merah dengan angka ini yang memiliki relevansi dengan kata kunci yang saya cari, yaitu Wingko Babat. Pertama, saya akan membuka di bagian menu koleksi buku dasar. Kemudian di sini muncul judul-judul buku. Lalu ada informasi lebih detail. Di sini ada pengarang, tahun penerbitan, pencetak, penerbit, subjek, dan cakupannya. Untuk melihat dengan lebih jelas, saya mengklik gambar buku ini. Dan di sini ada berbagai pilihan. Ada untuk menggeser ke atas, ke bawah, terus memutar untuk memperbesar maupun memperkecil tampilan tulisan yang ingin kita cari. Di sini kata kunci yang saya cari yaitu Wingko sudah muncul dan sudah terhighlight dengan otomatis berwarna kuning. Dan di sini juga ada tanda untuk potong atau saya cut bagian yang memang sesuai dengan keinginan saya. Bisa kita crop seperti ini. Nanti jika sudah seperti ini dapat kita unduh baik itu dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk teks. Ini sudah saya download. Lalu untuk melihat yang berikutnya, kita bisa klik di sini dan di sini muncul koleksi buku lainnya dengan judul yang berbeda yaitu Ensiklopedia Hindia Belanda, dan kita bisa langsung mencari, memperbesar kata kunci yang memang kita butuhkan di sini. Begitu juga seterusnya bisa kita klik lagi. Ini untuk koleksi buku, lalu saya ingin melihat koleksi yang lainnya, maka saya kembali. Berikutnya saya ingin mengakses artikel koran. Di artikel koran ini muncul judul surat kabar, tanggal penerbitan, dan ada informasi lebih detail tentang jenis pesan, edisi, penerbit, tempat publikasi, daerah distribusi, nomor, dan tahun. Jika ingin melihat lebih detail, saya mengklik lagi gambar ini, kemudian ditunggu sebentar. Di sini sudah muncul kata-kata yang terhighlight. Ingin saya crop bagian yang saya butuhkan saja. Saya mendownloadnya dalam bentuk foto atau gambar. Setelah itu saya
ingin melihat lagi di koleksi surat kabar yang berikutnya dengan judul yang berbeda. Ini sudah muncul tampilannya seperti ini. Ada lagi kata kunci yang saya cari tadi muncul, sudah terhighlight juga secara otomatis. Memang diperlukan, bisa langsung di crop dan disimpan. Langkahnya sama seperti sebelumnya. Kemudian saya ingin melihat ke bagian majalah. Di bagian majalah terdapat satu item, saya klik. Kemudian di sini ada nama judul majalahnya, tahun penerbitan, tanggal penerbitan, ada informasi lebih detail lagi yang bisa dilihat, ada penerbit dan jumlah halamannya. Karena saya ingin melihat lebih detail, maka saya klik gambarnya, dan seperti ini tampilannya. Untuk hasil pencarian sumber sejarah saya yang saya temukan sejauh ini di Delper, dan menurut saya memiliki relevansi dengan skripsi saya, yaitu pada bagian buku yang berjudul Ensiklopedia Hindia Belanda pada bagian pertamanya yang terbit pada tahun 1917 sampai 1939, dan di bagian yang sudah terhighlight otomatis dan berwarna kuning ini, yang telah coba saya terjemahkan dan saya artikan ke dalam bahasa Indonesia, memberikan sebuah informasi bahwa pada saat itu banyak pedagang dari Tiongkok yang datang ke wilayah Babat, Lamongan, Jawa Timur untuk berdagang, dan komoditas dagangan utamanya adalah beras dan tembakau. Hal ini memiliki hubungan dengan skripsi saya karena dapat memberikan informasi bahwa pembuat wingko utama pada saat itu yang bernama Lu Suxiang adalah pedagang berdarah Tiongkok yang pada saat itu berjualan wingko babat di wilayah Lamongan, Babat, Jawa Timur. Lalu yang kedua adalah koran atau surat kabar dari Surabaya Handelsblad yang terbit pada tanggal 6 Agustus tahun 1934. Pada bagian yang telah di-highlight dan berwarna kuning ini memberikan informasi kepada saya setelah diterjemahkan dan diartikan ke dalam bahasa Indonesia bahwa pada saat itu di wilayah Babat, Lamongan, Jawa Timur banyak menir Belanda dan juga pelancong dari wilayah lainnya yang juga telah merasakan wingko babat dan menyatakan bahwa wingko babat ini adalah kuliner yang lezat dan enak. Hal ini memberikan informasi kepada saya dan berhubungan dengan skripsi saya, yaitu bahwa memang betul pada saat itu wingko babat sudah dijajakan, dipasarkan, dan dirasakan oleh konsumen pada awal mulanya di wilayah Babat, Lamongan, Jawa Timur. Dan dari informasi ini kemudian dapat saya gali lagi lebih lanjut dan lebih jauh dari perjalanan wingko babat ini, mulai dari Lamongan, Jawa Timur, hingga nantinya berpindah ke wilayah Semarang, kemudian menjadi suatu ikon kuliner budaya Semarang, dan menjadi makanan atau jajanan khas wilayah Semarang. Jadi, seperti itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dan terima kasih.